got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sekali. Coba kalian cek kanan kirinya. Apakah ada sampah? Kalau ada sampah bisa ditemukan. Nanti dibuang setelah selesai pembelajaran. Selanjutnya untuk pakaiannya bisa dirapikan terlebih dahulu jika belum rapi. Kalau sudah rapi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelas untuk memimpin doanya. Dan sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa dimulai. Setelah selesai. Setelah berdoa, ibu akan mengangkat sensi terlebih dahulu. Siapa yang di sini belum yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah kita hadir semua ya. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila untuk menumbuhkan rasa kita sebagai pelajar. Nah, siapa di sini yang pernah mengangkat benda yang berat? Seperti batu bata. Bagaimana respon tubuh kalian jika mengangkat benda yang berat? Capek. Lelah, capek. Nah, itu merupakan suatu contoh gaya ya. Kalau kita mengangkat suatu benda sebesar ini, alat berat ibu angkat. Nah, ini termasuk contoh gaya otot karena otot yang berada di kedua tangan ibu. Selanjutnya, mari kita bersama-sama untuk mempelajari materi tentang gaya yang ada di sekitar kita. Setelah pembelajaran, dapat kita dapat mengidentifikasi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda dan mengidentifikasi dalam pengaruh gaya dalam aktivitas sehari-hari. Dan kita dapat mengetahui pembelajaran dapat kita dapat mengidentifikasi tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda dan mengidentifikasi dalam pengaruh gaya dalam aktivitas sehari-hari. Dan kita dapat menganalisis sifat gaya otot, gaya gesek dan memanfaatkan kedua gaya tersebut. Dan yang ketiga yaitu kita dapat menerapkan sifat gaya gesek dalam membantu kegiatan manusia. Selanjutnya kita dapat menerapkan jenis gaya dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari.
kokoh, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih gaya itu? Kira-kira apa ya gaya? Ya, gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu perubahan. Apakah ada yang mau membantu Ibu untuk maju ke depan? Ini. Siapa yang mau maju? Mas Kadip, silakan. Coba untuk membuka pintu. Nah, itu termasuk gerakan apa? Dorong. Dorong. Menutup? Menarik. Nah, ini termasuk contoh gaya ya. Sudut. Makasih. Ya. Itu termasuk contoh gaya tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu perubahan ya. Sendiri itu kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot seperti kita bekerja dalam sehari-hari ya, seperti kalian menulis di buku tulis itu termasuk juga contoh gaya otot. Nah, ini adalah contoh penerapannya dalam gaya otot ya. Di dalam video tersebut ada contoh-contoh gaya. Siapa yang mau menyebutkan gaya apa tadi? Gaya otot tadi contoh penerapannya seperti apa? Mendorong mobil, ya mendorong mobil. Riba. Ya, ya, itu termasuk gaya otot yang membutuhkan bantuan dari manusia dan hewan. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek itu terjadi karena adanya persentuhan antara langsung benda dua permukaan benda. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan seperti alat peraga yang ini buat. Contohnya, misal jika spidol ini menunjukkan ke dalam papan ini menggunakan permukaan kasarnya menggunakan atlas dan ini kertas biasa. Bisa terlihat bahwa permukaan yang kasar tidak bisa dikarenakan terjadinya gaya gesek memperlambat peluncuran spidol ke arah bawah. Kalau yang ini bisa langsung bisa dipahami? Siapa yang mencoba? Benda di permukaan bumi. Contohnya pada gambar ini, pada alat peraga ini ya. Nah, ini merupakan contoh gaya gravitasi. Semisal ini ada suatu pohon jatuh buah jeruknya ke bawah. Jadi ini disebut dengan gaya gravitasi karena buah jeruk ini turun ke pusat tanah. Bisa dipahami? Nah, Nah, setelah kalian membaca selama 15 menit, Ibu akan memberikan LKPD yang akan Ibu bagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk pedoman pengerjaannya bisa dibacakan. Siapa yang mau membacakan? Siapa? Bila petunjuk pengerjaan yang pertama, lengkapi kolom identitas dan data yang
Bacakan. Jadi lampiran 3.1 tadi menemukan kegiatan yang biasa dilakukan sehari digunakan kali pertama umumnya, kedua membuka pintu, ketiga mengangkat air di ember, keempat mengayuh sepeda, kelima menulis, keenam berjalan. Lampiran 3.1 orang itu tidak demonstrasi yang mengandalkan penyalahgunaan institusi terkait kehidupan untuk hingga pada sepeda berdasarkan lalu ada awal dia ada sumur aktivitas menarik keadaan awal dia keadaan akhir terangkat. Selanjutnya ada 30 didorong ada kolomnya tetap keadaan akhir terbuka. Lalu ada buku tugasnya mengangkat keadaan awal dia dan keadaan akhir. Mari menentukan 3 di sekitar. Yang pertama adalah Markus, yang kedua Jaka, yang ketiga Molloy, yang keempat Jarum, yang kelima Spirol, dan yang keenam Sophie. Yang permukaan harusnya bergerak cepat, habis itu di speeder, speeder di permukaan kasa kepastian, habis itu di permukaan halus bergerak cepat, habis itu jangka di permukaan kasa bergerak lambat, kemudian di permukaan halus bergerak cepat, yang terakhir jatuh. Jalan di permukaan kasa bergerak lambat, di permukaan halus bergerak cepat. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tangan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan kegiatan percobaan yang telah dilakukan. Bukan kuliah semua. Silakan. Semua. Oh, Yang pertama, kegiatan yang kita lakukan sehari menggunakan motor dan membuka pintu. Yang kedua mandi, yang ketiga olahraga, yang keempat sepeda, yang kelima mencuci, yang keenam membawa buku. Untuk kegiatan yang tadinya 15 telah dilakukan dengan baik. Pertama, itu ceritanya membuka dan awal tertutup dan akhir ketika dia mobil aktivitasnya dorong dan awal dia dan akhir bergerak. Kemudian tujuannya sepeda aktivitas mengayuh dan awal dia dan akhirnya bergerak. Selanjutnya, itu adalah kuis. Kuis is paper note. Lakukan evaluasi kuis is paper note. Nah, siapa yang di sini tahu kuis is paper note? Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membuat dari kuis is paper note. Kuis is paper note merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan media digital dan menggunakan paper kertas. Misalnya, saat ada soalnya berada di proyektor seperti yang kalian lihat, dan jawabannya kalian bisa dengan kertas ini. Misal option A-nya yang di atas, option B-nya yang di atas, dan begitu pun seterusnya. Sampai di sini jangan dipahami.
Jadi saya terbentuk ruangan dengan menciptakan tulisan. Udah? Semuanya? Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Alif ya. Ketika kita mendorong mobil yang mogok, untuk biaya yang bekerja berupa akses, gravitasi, tarik, dorong. Sudah boleh nyontek ya. Dikerjakan secara mandiri. Ya Bu. Sabu. Ya Bu. Banyak orang ya. Naik. Dikulangan. Untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh Mbak Fira. Ya tadi Bu. Dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh pemanfaatan dari gesek adalah pada penggunaan rem sepeda. Saat kita menggunakan sepeda, bantalan rem akan bergesekan ke sepeda sehingga sepeda dapat berhenti. Maka dari pilihan jawaban berikut yang bukan merupakan contoh pemanfaatan dari gesek lainnya. A. Menggunakan perumas pada eksekutif agar pintu mudah dibuka dan ditutup. B. Menggunakan roda pada gerobak atau gerobak mudah didorong. C. Menggunakan ampas untuk menghaluskan permukaan kayu. D. Menggunakan ban mobil dengan alur yang dalam agar mobil tidak mudah tergelincir. Saya dipikirkan baik-baik. Next Bu. Ya, yang lain. Bukan nyontek Bu. Tidak boleh menyontek. Kerjakan secara mandiri. Beda, kamu berani. Tidak boleh menyontek. Nah. TikTok. Ya. 1, 2, 3. Melakukan kegiatan awal sampai kegiatan akhir, tapi kita belajar tentang apa ya? Siapa yang berani mau menyimpulkan? Maka katanya ya, sekalian untuk menyimpulkan kegiatan pada pembelajaran hari ini. Ya, jadi kita belajar tentang gaya. Gaya adalah suatu tarikan dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak, berdiri bergerak dan berubah bentuk. Macam-macam gaya ada 6. Gaya rotor, gaya gesek, gaya tegas, gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Tangan untuk Mbak Ismi. Ini perkuat lagi bahwasanya kita sudah belajar dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir. Nah, kalian sudah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dari kegiatan ini kita belajar tentang gaya. Gaya tadi ada gaya macam-macam gaya ya. Ada gaya listrik, gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya tegas, gaya gravitasi, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Setelah kita belajar, Ibu ingin kalian menyanyikan lagu daerah untuk tahu lagu daerah apa saja yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu lagu
di halaman buku 76. Baik, di sini dapat dipahami? Ya, kita sudah selesai menutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk menutup. Silakan kepada Mas Mahendra untuk menutup pembelajaran pada hari ini untuk berdoa. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ya, selesai. Baik, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.